belajar? Masih. Kita sekarang pertemuan yang kedua. Dulu pernah satu kali di pertemuan pertama materinya tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam Kebaikan. Baik, kalau sudah siap kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dijawab sehingga proses belajar mengajar pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Supaya semangat, ini karena jam-jam akhir kita perlu ada ice breaking supaya semangat. Siapa yang biasa memandu? Masih yang dulu? Oke. Krisna Dewi, dipersilakan. Silahkan berdiri supaya semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Kalau masih kurang satu lagi, tapi cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup kita langsung ke pembahasan. Kali ini masih di bab 1, masih tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalau kompetisi dalam kebaikan, kemarin kita sudah bahas tentang ayatnya, terjemahannya, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan membahas tentang etos kerja. Seperti yang sudah ditentukan, untuk etos kerja ini kita akan membuat karya. Karyanya ini adalah kalian mungkin sudah tidak asing dengan Canva. Canva ini adalah satu aplikasi yang ada di handphone maupun laptop maupun komputer yang bisa dikelola oleh siapapun. Untuk apa? Untuk membuat poster, untuk membuat PowerPoint, untuk membuat video pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa siapa saja. Makanya dalam kesempatan kali ini mungkin waktunya singkat, tapi saya yakin kalian sudah tidak asing dengan Canva, maka dengan waktu yang ada, insya Allah bisa menyiapkan materi sebaik mungkin. Siap untuk membuat materinya? Siap. Baik, sesuai yang sudah disepakati, yang dulu ada dibuat 5 kelompok. 5 kelompok ini yang pertama akan membahas tentang ayat dan terjemahannya yang berkaitan dengan etos kerja, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua akan membahas tentang tafsir ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari etos kerja. Yang keempat tentang etos kerja seorang muslim. Dan yang kelima, yang terakhir tentang manfaat dari etos kerja itu sendiri. Sudah siap untuk membuat karya hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap silahkan dibentuk kelompoknya. Duduk berhadapan-hadapan berkelompok. Nanti kita akan pantau bagaimana cara membuatnya, apakah ada kendala atau tidak. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala. Silahkan proses duduknya di rumah. Ya, oke, kalau sudah siap dengan kelompoknya, silakan buka HP-nya, dibuka aplikasi Canva-nya. Kemudian tadi poin-poinnya sudah dibagi, tinggal dibuat saja.
bisa angkat tangan minta bantuan apabila ada yang masih belum jelas tentang tugas materinya. Nah, dari kelompok sini, ini kelompok berapa? 3, Pak. Kelompok 3 tentang tujuan bekerja dalam Islam. Sudah paham ya materinya ya? Tinggal dibuat konsepannya. Silahkan lanjut. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Pesan manfaat etos kerja. Konsepannya silahkan disiapkan. Kemarin sudah belajar di rumah, sudah ada gambarannya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 tentang Etos kerja seorang muslim. yang sebelah sini. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 tentang tafsir. Jadi ahli tafsir nanti jadi. Ini kelompok 1 yang pertama. Dia membahas tentang ayat dan terjemahan Quran surat At-Taubah ayat 105. Oke. Kalau ada yang terkendala bisa bertanya, minta bantuan ke teman yang sudah bisa atau ke saya langsung tidak apa-apa. Coba lihat. Wih, bagus ini. Mau dibikin gitu Bapak, itunya kan namanya ntar dihapus diganti. Iya. Nah kita mau niatnya mau cuma pakai backgroundnya aja. Nah, Boleh ini nggak? bisa, boleh. Ini bisa penggabungan berbagai macam Iya. background, nanti bisa lebih menarik Iya. penampilannya. Nanti kita Hebat. hapus namanya, kita pakai Iya. backgroundnya aja. Boleh kan? Siap, boleh. Bagus Oke, seperti itu. terima kasih Bapak. Sama-sama. Yang lain, barangkali ada yang mau mengkombinasikan ide atau tadi gambar-gambar yang bagus. Gimana, Jamal? Oh, sudah jadi. Wah, cepat sekali ya, karena sudah disiapkan sebelumnya. Ya, oke, sip. Kelompok 3 sudah jadi. Sudah selesai Pak. Sudah selesai juga. Oke, ya. Bagus. Yang ini juga tadi masih editing sebentar lagi ya. Iya Bapak. Oke, Sebentar siap. Bapak lagi. Musyawarah. Yang sebelah sini. Tadi dibikin Bapak. Oke, siap. Sudah selesai, itu luar biasa. Jadi ternyata diam-diam kalian lebih mahir daripada saya ketika mengedit Canva. Anak milenial itu kan seperti kelebihannya sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi. Kalau saya dulu seusia kalian belum kenal HP, karena memang belum ada HP zaman saya SMA itu. Telepon saja harus ke wartel, warung telepon. Itu pun masalahnya saya nggak punya telepon, jadi nggak bisa ditelepon. Bapak ini dikirim ke Bapak? Ya, dikirim ke grup. Nanti kita akan presentasi satu persatu. Udah Bapak udah dikirim. Oke, siap. Sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap semua, sekarang posisi duduknya dirubah kembali seperti semula. Kita akan presentasi satu persatu. Baik, kita akan presentasi dari kelompok 1 supaya berurutan tentang etos kerja, yaitu tentang ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 dan terjemahannya. Kelompok 1 silakan maju. Kita buka dulu WA grupnya. Nah ini sudah ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ada. Kemudian kelompok 5 sudah ada. Kelompok 3 sudah ada. Kelompok 4 sudah ada. Yang belum kelompok berapa? 4, 3, 2. Oh, sudah ada semua. Oke, baik. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan materi yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Silakan kelompok 1. Maju ke depan. Operator
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin membaca ayat dan terjemah Quran surat At-Taubah ayat 105. Kelompok kami ada Nove, Rismaduni, Revalina, dan Nesya. Untuk yang ingin membaca ayat atau Quran surat At-Taubah yaitu Revalina. Dan yang membaca ayatnya yaitu Rismaduni. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan materi tentang ayat dan terjemahan Quran surat At-Taubah ayat 105 dan 106. Jadi memang sengaja materi ini dibagi-bagi sesuai dengan pembahasannya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 tentunya, yaitu yang diketuai oleh Dahlifa. Mana Dahlifa? Silakan Dahlifa dan teman-teman maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menelaah tafsir Quran surat At-Taubah ayat 105. Saya Krisnadeni sebagai moderator, di samping saya ada Dalifa, Amelia, Hidria, dan Dwi Nur Amalia yang akan menjelaskan tentang tafsir di Quran surat At-Taubah ayat 105. Kepada Dalifa saya persilakan. Saya akan membaca tafsir bagian pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Saya akan membacakan tafsir kedua. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhir kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim harusnya memperbanyak amal salah ketika hidup di dunia. Saya akan membacakan tafsir nomor 3. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal saleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Saya akan membacakan tafsir nomor 4. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan dan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Sekian dari kami, terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lahir ahli tafsir yang memberi pencerahan warna baru tersendiri di masa mendatang. Amin. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 3, tujuan bekerja dalam Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin. Saya berdiri di sini sebagai moderator. Akan menyampaikan tujuan bekerja dalam Islam. Secara rinci tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Menolak kemungkaran. 3. Kepentingan amal sosial. 4. Memberi nafkah keluarga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah membahas tujuan tentang etos kerja dalam Islam. Ada 4 poin, semuanya penting sekali. Dan kalau kita bekerjanya sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan 4 poin itu. Berikutnya kelompok 4 dipersilahkan untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menyampaikan etos kerja seorang muslim. Kelompok kami diantaranya ada Rizka, Siti, saya sendiri Dika Putri, Sulistiani, dan Julfatul Rifda. Dipersilakan yang pertama. 1. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. 2. Meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. 3. Saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan rekan kerja. Melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan tentang etos kerja seorang muslim. Jadi begitulah seorang muslim ketika bekerja tidak asal bekerja, tapi punya ketentuan memang yang harus diikuti, sehingga nanti seorang muslim itu sendiri dia bisa mencerminkan apa yang dia pahami dari agamanya, sehingga nanti pada akhirnya seorang muslim harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk alam, memberikan kasih sayang untuk yang ada di sekitar. Yang terakhir, kelompok 5 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan manfaat etos. Di antaranya manfaat etos kerja adalah sebagai berikut. 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. 2. Menjaga martabat diri sendiri. 3. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Itu dari manfaat etos. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Yang pertama tadi ada membaca ayat dan terjemahan. Yang kedua, pembahasan menelaah tentang tafsir ayatnya. Yang ketiganya tentang tujuan etos kerja. Karena ketika seseorang bekerja, tentu pasti ada tujuannya. Tidak asal kerja saja. Makanya dalam kerja pun kita harus benar-benar mencari cara yang halal, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab pada kenyataannya ketika kita bekerja, kita tidak melulu mengurus dunia, tapi kita juga punya tujuan akhirat yang di dalamnya ketika kita menuju akhirat, pasti dengan sendirinya dunia pun akan terbawa. Kemudian yang keempat tadi tentang yang keempatnya apa? Kerja seorang muslim. Nah inilah nanti yang akan membedakan seorang muslim dengan yang non muslim. Seorang muslim dengan munafik misalkan itu akan bekerja. Ketika bekerja akan beda tentunya, karena memang punya tujuan yang berbeda, niat yang berbeda, dan hasil pun akan berbeda. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kewajiban kita adalah untuk mencari sebaik mungkin yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Dan yang terakhir adalah tentang manfaat. Manfaat etos kerja amat sangat luar biasa. Tadi sudah dipaparkan, diantaranya adalah terbiasa menghargai hasil jerih payahnya, sehingga tidak akan menganggap remeh sesuatu yang memang kelihatannya sepele, tapi kalau melalui prosesnya diikuti, maka dia akan menghargai hal seperti itu. Karena tidak mudah. Tadi rezeki sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, tidak akan tertukar. Cuman yang menentukan bagi kita semuanya adalah yang pertama niat dalam mencari kerja itu, kemudian yang kedua cara dalam bekerja itu, dan yang ketiga akan mendapatkan manfaat dari kerja itu seperti apa. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri tentu. Orang yang bekerja martabatnya terjaga. Kenapa? Dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain, karena dia punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga dia akan bisa menjaga harga dirinya dan juga keluarganya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi di atas di ayat yang dibahas itu, di sana wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah semua kalian. Perintah beramal itu yang memerintahkan siapa? Allah. Ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Demikian materi yang kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum nanti ditutup. Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua, karena memang dari awal sudah dipersiapkan matang-matang ya. Makanya ketika dibuat kelompok juga begitu cepat membuat materi dengan Canva itu sendiri. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi kesimpulan dari materi hari ini bahwa bekerja adalah kewajiban setiap kita, setiap muslim. Tapi setiap muslim punya ketentuan yang memang sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ada kata-kata bijak yang sering kita dengar. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishun abadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Jadi ketika kita bekerja, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Sehingga bekerja kita apa? Akan semangat, akan giat, akan rajin, akan disiplin dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk menyeimbangkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Kalau kita merasa besok akan mati, pasti yang ada di benak kita bekal apa yang akan kita bawa, sehingga nanti ketika beribadah akan sungguh-sungguh, tidak menyepelekan amal ibadah sekecil apapun. Sehingga pesan yang terakhir, ketika menemui kebaikan sekecil apapun itu, jangan dilewatkan. Sebab bisa jadi hal yang kecil itu, tapi kalau sifatnya kebaikan, kita melakukan, kemudian kita meninggal, kita akan tercatat sebagai orang yang husnul khotimah. Tapi sekecil apapun kemaksiatan, kalau bisa dihindari, ditinggalkan. Sebab khawatirnya itu adalah yang terakhir, ajal datang menjemput. Sehingga ketika ajal datang
seseorang